Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita akan mengucapkan salam bahasa Indonesia sebagai wujud kita untuk memupuk terus rasa nasionalisme dalam mencintai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Salam bahasa Indonesia. Kami cinta bahasa Indonesia. Salam bahasa Indonesia. Kami bangga berbahasa Indonesia. Silakan duduk. Habib Halik Erlangga, Alfian Saputra, Hadir, Bu. Ariel Anggi Safira, Ariel Arjuna, Hadir, Bu. Azura Maharani, Bagas Pratama, Bimo Anugrah juga, Hadir, Bu. Chelsea Olivia, Dava Zakwan, Hadir, Bu. Dede Pratama, Hadir, Bu. Dika Kusuma, Hadir. Dionisius Ising, Hadir, Bu. Dwi Andini, Erki Melano, Hadir, Bu. Fadil Akbar, Hadir, Bu. Para Felianata, Paras Fahmi Nabila, Janari, Manaya Safitri, Madriski, Hadir. Narumi, Rizky Suherman, Zarliani, Cynthia Sari, Sri Wulandari, Sira Adriani, Zebenoa. Ya, baik. Hari ini ada 4 siswa yang tidak mengikuti pembelajaran 8A pada pembelajaran sebelumnya. Kemarin kita belajar mengenai pengertian karya fiksi. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan karya fiksi itu? Boleh angkat tangan? Karya fiksi, ada yang masih ingat? Apa, Paras? Karya fiksi adalah karya yang dihasilkan imajinasi dari seseorang. iya, karya fiksi kalau menurut pendapat Paras adalah karya yang dihasilkan berdasarkan imajinasi dari seseorang. Ya. Nah, hari ini kita masih akan belajar mengenai mengulas karya fiksi. Lebih tepatnya, hari ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam sebuah karya fiksi. Nah, Ibu harapkan setelah pembelajaran ini kalian nantinya mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur karya fiksi yang ada di dalam sebuah cerpen maupun yang ada di dalam sebuah novel. Nah, untuk pembelajaran kali ini nanti kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, di mana nanti setiap kelompok akan mendiskusikan sebuah cerita pendek, di mana nanti di dalam diskusinya tadi kalian mengidentifikasi unsur-unsur karya fiksi. Ya, setelah kalian mengidentifikasinya, kemudian setelah kalian mendiskusikannya, langkah selanjutnya adalah kalian masing-masing kelompok nanti mempresentasikan. Ya. Dan ingat, penilaian kita ada 3. Yang pertama penilaian sikap selama diskusi, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiganya adalah penilaian keterampilan saat kalian nanti mempresentasikan. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Untuk mempersiapkan kondisi kalian, fisik dan mental kalian, coba mari sama-sama kita taruh tangan kita di atas paha. Ya, taruh, tegakkan badannya.
Tidak ada yang bersender, tegakkan badannya menghadap ke depan. Taruh tangannya di atas paha kalian, ya. Sudah ditaruh semua? Sudah, ya. Hitungan 1 2 3 berarti nanti tarik nafas, 4 tahan sebentar, 5 hembuskan. Bisa ya? Baik, kita coba. 1 2 3 tarik nafas, 4 tahan, 5 hembuskan. 1 2 3 tarik nafas, tahan, hembuskan. 1 2 3 tarik nafas, tahan, hembuskan. Ya, lebih rileks kan? Ya, baik. Kalau kalian sudah merasa rileks, sudah merasa lebih nyaman dan lebih siap, kita lihat pada materi yang akan saya tampilkan. Tadi di awal sudah Ibu sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita adalah hari ini kalian nantinya diharapkan mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam sebuah karya fiksi. Nah, kalian perhatikan dulu. Di sini ada 3 contoh buku. Yang pertama apa judulnya? Putih. Yang kedua? Yang ketiganya? Dari ketiga buku ini, adakah buku yang pernah kalian baca? Ada. Yang mana? Bawang merah dan bawang putih. Siapa tokoh favorit di dalam buku tersebut? Bawang putih. Nah, ini adalah beberapa contoh buku yang termasuk ke dalam jenis karya fiksi. Sebenarnya apa sih Bu yang disebut dengan unsur-unsur karya fiksi itu? Karena kita perhatikan di sini, unsur-unsur karya fiksi ini dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam. Dan yang keduanya adalah unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang mempengaruhi terbentuknya sebuah karya dari luar. Pada pertemuan kali ini kita akan memfokuskan kepada unsur intrinsik dari sebuah karya fiksi. Nah, apa saja unsur intrinsik tersebut? Kalian perhatikan, ada 6 yang termasuk unsur intrinsik karya fiksi. Yang pertama tema, kedua tokoh, 3 alur, 4 latar, 5 amanat, 6 sudut pandang. Nah, tema ini diartikan sebagai ide pokok. Ide pokok yang mendasari lahirnya sebuah cerita. Tema itu bermacam-macam, nah. Ada temanya tentang lingkungan, misalnya ada temanya tentang persahabatan, ada temanya tentang pendidikan, ada juga temanya tentang lingkungan dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian perhatikan, menurut kalian kalau temanya buku Laskar Pelangi ini apa? Persahabatan. Persahabatan. Selain persahabatan apa lagi? Ya, jadi di dalam novel Laskar Pelangi itu yang paling dominan sebenarnya temanya adalah tema pendidikan. Walaupun di dalam ceritanya memang terdapat persahabatan, yaitu persahabatan 10 anak yang luar biasa. Ya, 10 anak yang memiliki karakter kuat untuk terus sekolah. Nah, lalu yang kedua, tokoh dan penokohan. Nah, ini tolong diperhatikan karena nanti ke-6 item ini yang harus kalian diskusikan di dalam kelompok kalian. Tokoh itu apa? Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Nah, tokoh dibedakan menjadi 2. Ada tokoh utama, ada tokoh tambahan. Tokoh utama itu yang seperti apa? Biasanya, apa ciri tokoh utama? Sering disebut. Iya, sering disebut. Terus dominan sering muncul di dalam percakapan. Ya, orangnya sering tampil di dalam percakapan itu. Kalau yang kedua yaitu tokoh tambahan. Tokoh tambahan itu berarti tokoh yang hanya membantu, hanya sekilas. Lalu yang ke sebelahnya, di sini ada penokohan. Penokohan diartikan sebagai karakter atau watak yang melekat pada diri seorang tokoh. Kita tahu dong, ya karakter
karakternya itu baik, ada yang mempunyai karakter yang tidak baik. Nah, begitupun di dalam penokohan biasanya ada tokoh yang berfungsi sebagai protagonis. Protagonis itu tokoh yang bagaimana? Ada yang tahu tidak? Protagonis yang baik. Kalau protagonis itu tokohnya yang baik, ya, yang baik, yang suka menolong, pokoknya yang karakternya itu terpuji. Kalau kebalikannya berarti tokoh antagonis yang memiliki karakter yang tidak terpuji, misalnya judes, sombong, pemarah dan lain sebagainya, maka itu namanya tokoh antagonis. Ya. Bisa dipahami tokoh dan penokohan? Bisa. Ya, lanjut. Yang ketiga, latar. Latar diartikan sebagai tempat, waktu, dan suasana yang ada di dalam sebuah cerita. Coba, seandainya Ibu Ita akan membuat cerita berdasarkan latar ini. Berarti latar ini latar tempatnya di mana? Kelas. Latar suasananya? Ya, kalau kamu lagi belajar suasananya seperti apa? Ya, kondusif atau tenang, nyaman. Kan nggak mungkin kalau kita belajar suasananya seperti di pasar ramai, ya kan? Lalu misalnya waktunya nih, waktunya tergantung ya. Bisa saja misalnya kalau saya ingin membuat ceritanya menggunakan latar waktunya pagi hari seperti saat ini kan boleh-boleh saja. Oke, bisa dipahami latar? Ya, lanjut. Ada alur atau plot. Alur atau plot ini diartikan sebagai rangkaian jalannya sebuah cerita. Dibagi menjadi dua. Ini yang dominan muncul ya. Ada alur maju, ada alur mundur. Meskipun nanti ada juga yang disebut dengan alur maju mundur ya. Nah, kita pahami dulu. Alur maju itu yang seperti apa? Alur maju dikatakan sebagai alur maju apabila urutan ceritanya itu dimulai dari awal sampai akhir. Ada perkenalannya, ada peristiwanya, ada konfliknya, dan ada penyelesaiannya. Masih ingat dengan cerita kotak sulap Paman Tom? Masih ya, kemarin kita sudah bahas. Di situ perkenalannya itu menceritakan tokoh Randu. Dari dia kelas 1 SD sampai dia kelas 3 SD. Kemudian peristiwanya apa yang menyebabkan terjadinya konflik? Karena ada peristiwa apa nih? Si Randunya merasa apa? Merasa penasaran ya dengan kehebatan dari Paman Tom. Sampai kemudian timbul konflik. Konflik itu terjadi ketika si Randu ngapain? Membongkar kotak sulap Paman Tom dan mempermalukannya, ya kan, mempublikasikannya di depan umum. Penyelesaiannya bagaimana? Randu minta maaf kepada. Iya, si Randu merasa menyesal dan meminta maaf kepada Paman Tom. Berarti dalam cerita kotak sulap Paman Tom itu menggunakan alur maju. Lalu yang kedua, alur mundur. Alur mundur apabila urutan atau jalannya peristiwa ini terbalik. Dari belakang dulu, baru bergerak menuju ke depan. Disebut juga dengan kilas balik. Contoh misalnya ketika Ibu Ita sekarang usianya 44 tahun, kemudian menceritakan kejadian yang terjadi di umur 10 tahun, berarti Ibu Ita sudah menggunakan alur mundur. Karena kalian diajak untuk kilas balik ke masa yang lampau. Lanjut, sudut pandang. Nah ini, sudut pandang itu adalah cara pengarang menempatkan dirinya di dalam sebuah cerita. Sudut pandang dibagi secara umum, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Perhatikan yang di sini. Sudut pandang orang pertama itu biasanya menggunakan kata ganti aku, saya, atau kami kalau dia bentuknya jamak. Lihat contohnya. Aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di pojok ruangan. Ukiran jati bertuliskan huruf Jawa kuno menjadi saksi bisu kelahiranku. Di tempat ini 20 tahun lalu aku dilahirkan. Kenapa ini disebut sebagai sudut pandang orang
bedakan dengan yang berikut. Nah, bedakan di sini. Yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Ini menggunakan kata ia, dia, atau nama tokoh, ya. Dan juga mereka kalau dalam bentuk jamak. Contohnya, sudah 6 bulan ini Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang ia geluti. Ia sampai beradu pendapat dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Ini disebut sebagai sudut pandang orang ketiga karena dia menggunakan nama tokoh. Siapa nama tokohnya? Naomi. Naomi. Kata gantinya ada apa aja? Iya. Apalagi? Iya. Oke. Bisa ya, jelas ya? Sudut pandang orang pertama dan orang ketiga? Iya. Baik, selanjutnya lihat. Ini bagian yang terakhir, yaitu amanat. Amanat diartikan sebagai pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Setiap penulis, setiap pengarang itu sebenarnya memiliki pesan yang disampaikan secara tersirat. Tugas kita sebagai pembaca itu untuk menangkap pesan apa sih yang disampaikan oleh pengarang tadi lewat amanat yang disimpulkan. Baik, sampai sini untuk identifikasi unsur-unsur karya fiksi, terutama unsur intrinsiknya. Sudah bisa dipahami semua? Sudah. Ada yang ingin tanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada, seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, bahwa kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, di mana nantinya kalian akan mendiskusikan, ya, dan mengerjakan lembar kerja peserta didik berkenaan dengan sebuah cerpen yang akan kalian analisis. Nah, di sini unsur ceritanya yang akan kalian kerjakan nanti dalam bentuk LKPD. Di dalam kelompok nantinya, Ibu harapkan kalian itu bekerja sama. Kenapa? Kelompok, ketika kalian dibentuk dalam kelompok, maka itu adalah kesempatan kalian untuk mencurahkan pendapatnya, idenya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemudian nanti pun jangan lupa, ketika kalian berkelompok, pastikan masing-masing bekerja sama dan mengerjakannya dengan tanggung jawab. Ya, jadi semuanya misalnya semua turut mengerjakan, tidak ada yang hanya mengandalkan kepada satu orang. Lalu di akhir, ketika kalian presentasi, setiap kelompok bertanggung jawab mempresentasikan setiap hal yang sudah kebagian menjadi tugasnya. Misalnya Faras kebagian mencari tokoh, maka ketika nanti presentasi, yang membacakan bagian tokoh adalah Faras, yang membacakan bagian pesan moralnya adalah Azura, sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing. Bisa dipahami semua? Ya, baik, kalau sudah bisa, kelompoknya seperti yang kemarin sudah dibagi, silakan langsung menuju kelompoknya masing-masing. Meja kursinya didempetkan, kursinya mungkin dikeluarkan. Untuk pembentukan kelompok tidak lebih dari 2 menit. Silakan langsung keluar, mejanya didempet. Yang dikerjakan di sini ya, langsung di LKPD. Jadi ini tulis nama kalian,
Ya, ya, oke, silakan. Sambil kalian mengerjakan, ibu akan menilai, ya, menilai masing-masing dari diri kalian. Apakah kalian itu bisa bertanggung jawab selama berdiskusi dan lain sebagainya? Silakan dibagi siapa yang kebagian mencari Ya. anak dan sebagainya. Jangan Ya. sampai kalian tidak aktif nilainya. JB. Ini Risi kebagian apa? Dia mencari alur. Ya silakan ditentukan di situ. Alur apa tadi itu diterangkan. Nanti kalau dia
Kelompok 1 berarti dimulai dari Chelsea sudah selesai? Belum? Udah nemu belum Rizky? Bisa dilihat dari keseluruhan cerita ini ya, dominan disampaikan. Tadi punya paling dominan apa yang paling banyak dibicarakan di dalam cerita ini? Ya, seperti itu. Salah satu mencarinya adalah dengan melihat apa yang dibicarakan di dalam cerita ini. Amanatnya apa? Coba bicara. Dibantu boleh saling bantu supaya diri kelompoknya. Baik, udah selesai? Waktunya, perhatikan waktunya, jangan sampai nanti limit waktu yang diberikan terbengkalai karena kalian akan mempresentasikan, ya.
Siap ya. Jadi sesuai yang tadi dijelaskan. Oke, ya. Kelompok satunya Chelsea ya. Kelompok satu Chelsea, kelompok dua Bimo. Berarti kelompok tiganya Faras, empatnya Azura, kelimanya Ulan. Itu leadersnya. Leaders dari masing-masing kelompok. Ya? Ya, baik. Waktu untuk berdiskusinya sudah habis. Berarti presentasi pertama dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cerpen arti persahabatan, yaitu terdapat pesan moral, tema, tokoh, alur, latar, dan sudut pandang. Pesan moral akan dibacakan oleh Chelsea. Dari cerita tersebut kita belajar bahwa sahabat adalah orang yang akan selalu membantu di saat kita susah. Dan dari Rika dan Ika kita belajar bahwa kita harus saling tolong menolong. Temanya tentang persahabatan. Tokoh Rizka itu ayah Rizka. Alurnya adalah alur maju. Latarnya waktu sore, tidak minggu, tempat sekolah, rumah, pedesaan, suasana senang, sedih, dan terharu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1 tetap berdiri dulu sebentar. Adakah yang ingin memberikan tanggapan terhadap penampilan kelompok 1? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada berarti kita beri aplaus yang meriah
Kelompok 2 dari Bu Kevin, Cynthia, Sarah, sama Ariel. Perhatikan sekali lagi, ingat ya, dalam kesepakatan kelas kita, ketika ada teman yang mempresentasikan atau maju ke depan, berarti kalian harus harus menyimak dengan tertib. Kalau perlu memberikan tanggapan, silakan angkat tangan terlebih dahulu, baru menyampaikan tanggapannya. Bisa dipahami? Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Silakan langsung dibacakan. Pesan moral. Seorang sahabat akan selalu membantu sahabatnya jika dia kesusahan. Tema arti persahabatan. Toko Ika, Rizka, sopan, santun, dan baik. Alur maju. Tempat desa kota dan sekolah waktu itu senang jadi tentang Berpandang orang tiga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi penampilannya. Tidak ada. Tidak ada? Karena tidak ada yang menanggapi, maka kelompok 2 boleh menutup penampilan. Demikian. Oh, sudah ditutup ya? Sudah. Oh, ya, baik, kalau sudah, beri tepuk tangan yang meriah. Jawabannya boleh dikumpul di sini. Ariel. Ya, lanjut kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Kembali ya. Kesepakatan kelasnya jangan sampai ada yang melanggar. Silakan kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan unsur cerita yang berjudul Arti Persahabatan. Di arti persahabatan ada pesan moral, tema, tokoh, dan alur, latar, dan sudut pandang. Pesan moralnya adalah kita harus saling tolong-menolong teman yang sedang kesusahan. Toko Rizka dan Nika. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Ada yang bertanya atau menanggapi? Kelompok 3 sudah membuka kesempatan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada silakan kelompok 3 menutup. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Anggotanya ada 5 orang. Ayo kembali Ibu ingatkan. Kembali Ibu ingatkan setiap kalian untuk tetap mematuhi kesepakatan kelas kita. Ketika ada temannya yang mempresentasikan, kalian menyimak dan memperhatikan. Jangan
menertawahi karena berdiri di depan itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Jadi kita berikan kesempatan kepada teman-teman kita untuk mengekspresikan dan mengekspor kepercayaan diri mereka. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang cerpen yaitu Arti Persahabatan. Ada unsur cerita yaitu dari pesan moral, tema tokoh, alur dan latar dan sudut pandang. Pesan moral. Pesan moralnya apa? Pesan moral. Teruslah berbuat baik kepada orang tanpa memandang apapun itulah yang dinamakan tema persahabatan. Latar waktu 3 minggu, tempat desa, suasana khawatir, sedih, dan senang. Sudut pandang orang ketiga. Sekian, terima kasih dari kami. Ada yang mau kasih saran atau mau? Adakah yang ingin memberikan tanggapan atau saran? Tidak. Kelompok 4? Tidak? Tidak ada? Baik sekali kalian. Ya, coba silakan loh. Kelompok 4 sudah memberikan kesempatan, nak. Tidak ada ya? Tidak ada. Baiklah, sekian. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tepuk tangan. Lanjut kelompok terakhir. Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan cerpen Arti Persahabatan. Pesan moral, tetaplah berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang status sosial. Tema sahabat terbaik. Kita ingin dan air. Alurnya menggunakan alur maju. Ya. Saat tempat rumah dan sekolah, suasana terharu waktu menunggu yang baik. Sudah? Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, kita berikan kesempatan barangkali di antara kalian ada yang ingin memberikan saran atau tanggapan sebelum kelompok 5 ini mengakhiri. Ada yang ingin memberikan saran? Tidak. Dari tadi Tidak. ada yang ingin memberikan tanggapan? Tidak. Tidak ada juga yang memberikan saran? Tidak. Baik, karena memang tidak ada dari temannya, kelompok 5 boleh menutup kembali. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, baik. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kembali ke tempat duduknya dalam kelompok saja. Baik, tadi 5-5-nya sudah tampil dengan sangat bagus, dengan sangat antusias ya. Ibu harap keterampilan yang kalian dapatkan saat tadi presentasi itu terus diolah, terus dilatih sehingga nanti kalian kalau saat ini mungkin masih ada yang malu-malu, ke depannya insya Allah
Tidak ada lagi yang malu-malu. Nah, baik. Pembelajaran kita kan hampir mendekati waktunya untuk selesai ya. Berarti tadi kita sudah membahas mengenai apa? Unsur intrinsik sebuah karya fiksi. Apa saja nih yang termasuk unsur intrinsik tadi? Tema, alur, sudut pandang, ya, tokoh, dagana, amanah, latar. Ya, ada 6 tadi ya. Nah, setelah kalian belajar tadi nih, saya ingin mendengar dulu nih satu orang untuk merefleksikan apa sih di antara ke-6 tadi, unsur intrinsik mana yang kalian rasa paling sulit saat menganalisisnya? Adakah yang dirasa paling sulit? amanah, Ada apa, Chelsea? Amanah. Ya, Denis? Alur. Oke. Secara umum, kalau Chelsea menyebutnya dia merasa kesulitan ketika menganalisis amanah, Denis merasa kesulitan saat menganalisis alur. Bagaimana dengan tadi kesepakatan kelas kita? Apakah sudah berjalan? Sudah ya. Kalian tadi alhamdulillah ketika ada temannya yang tampil ya, yang mempresentasikan, kalian sudah menyimak, sudah berusaha meskipun memang belum ada yang memberikan tanggapan atau saran ya. Baik, untuk mengecek pemahaman kalian, saya punya sebuah kuis. Nanti perwakilan dari setiap kelompok boleh angkat tangan kalau sudah menemukan jawabannya. Kuisnya adalah berupa teka-teki silang, yaitu berupa kata-kata yang diacak. Jadi tugas kalian adalah menyinkronkan atau menselaraskan antara yang di pernyataan dengan jawaban yang ada di sebelahnya. Nah, soalnya ini berkaitan dengan unsur-unsur karya fiksi yang tadi sudah kalian pelajari. Silakan kalau yang sudah nemu langsung angkat tangan. Ya, Bu, ya silakan Sira, langsung berdiri, sentuh. Nih, nanti dulu. Ya, gantian. Sira, silakan Sira. Sentuh Sira. Ya, oke. Sira menyentuh. Mana Sira pasangannya amanat itu? Iya, amanat diartikan sebagai pesan yang ingin disampaikan. Baik, lanjut yang kedua. Paras, kelompoknya memang dari Paras. Lanjut. Apa itu? Tokoh. Apa pengertiannya? Tokoh itu apa tadi? Ayo lihat, tokoh itu apa? Boleh dibantu.
bersama ya? Sudah. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai kebahasaan dari karya fiksi ya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya semua, kerjasamanya semua, kalian luar biasa hari ini. Wabillahi